Ya, kita teruskan pelajaran hari ini, pembelajaran 4 halaman 141. Nah, dengar cerita gurumu tentang cara menjaga keselamatan di kolam renang. Nah, pada waktu pagi hari Siti menerima pesan singkat atau SMS dari Lani melalui ponsel milik ibu. Rupanya Lani mengajak Siti untuk berenang bersama. Nah, Siti minta izin kepada ibu untuk pergi berenang bersama Lani dan Dayu. Ibu mengizinkan Siti pergi berenang. Nah, ibu meminta Bibi untuk menemani Siti pergi berenang. Jadi harus ada yang menemani ya, menjaga. Nah, berenang merupakan olahraga air yang baik. Kenapa? Nah, pada saat berenang semua otot tubuh itu bergerak. Namun, kita harus waspada akan bahaya berkegiatan di air. Nah, bahaya yang mungkin terjadi di kolam renang adalah tenggelam ya kan. Nah, agar tetap selamat saat berenang kita harus ditemani oleh orang yang sudah mahir. Nah, itu apa saja upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga keselamatan di saat berenang, apa saja? Yuk. Nah, ini perhatikan poster cara menjaga keselamatan diri di kolam renang ini. Poster ini gambar ya, yang berisi petunjuk ya, arahan. Satu, gunakan pelampung. Nah, ini pelampungnya nih ada ban bentuknya, ini kan ada yang ini. Terus lakukan pemanasan dulu supaya nggak cedera, supaya nggak kram kakinya, ototnya nggak tertarik. Tiga, berlatih berenang di kolam yang dangkal dulu, yang nggak dalam. Nah, tiga, berenang tidak sendiri dan pastikan ada yang mengawasi. Nah, itu ya. Ini sama juga ini ya. Nih, ini sama juga tadi ya. Nih, kiat-kiat untuk berenang kita harus waspada ya. Nah, setelah berenang Dayu meminjam telepon kantor kolam renang untuk menelepon ibu. Dayu ini minta izin kepada ibu untuk mengerjakan tugas kelompok di rumah Siti. Nah, Dayu sangat bersyukur karena ada alat bantu yang memudahkan dalam berkomunikasi, yaitu telepon ya. Nah, dengan telepon Dayu dapat langsung berbicara dan mendengarkan suara ibu. Nah, telepon adalah alat komunikasi secara lisan. Selain alat komunikasi lisan, hingga saat ini alat komunikasi tulisan juga masih terus berkembang ya, kayak surat tuh kan, SMS. Nah, ini alat komunikasi tulisan. Sejak zaman dahulu alat komunikasi secara tertulis. Nah, dimulai dari surat yang ditulis pada daun lontar, lalu lewat surat ya, lewat selembar kertas, dimasukkan di amplop, dikirim lewat pos. Nah, ini ya. Nah, ini sampainya dalam waktu tertentu ya. Tergantung jaraknya, bisa 3 sampai 1 minggu. Nah, 3 hari sampai 1 minggu. Nah, sekarang abad 21 itu lewat namanya surat elektronik atau surel. Nah, ini lewat jaringan internet dengan alat bantunya komputer. Nah, melalui surel pesan dapat diterima di tempat tujuan sesaat setelah dikirim cepat nih. Nah, tentu saja hal tersebut sangat membantu komunikasi, nggak perlu nunggu waktu lama ya. Nah, ini kini surel bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat. Nah, melalui telepon seluler kita dapat berkirim pesan ya, SMS, ada juga WA itu kan. WA itu lewat internet juga itu. Nah, ada gambar misalkan, video ya itu. Nah, ini gambar-gambar alat komunikasi ya ini. Nah, tolong nanti siswa lingkari jenis-jenis alat komunikasi, teknologi komunikasi ya yang modern ya, dilingkari. Setelah itu biasa isi kalimat utama pada tiap paragraf pada bacaan itu ya. Nah, itu ada berapa paragraf ini? Coba kita lihat di 1, 2, 3, 4 ya. Ini ada 4 paragraf ya. Diisi kalimat utama di awal paragraf biasanya ya, di awal kalimat. Ya, tiap paragraf di awal kalimat. Nah, setelah itu dapat izin dari ibu, Dayu dan teman-teman segera menuju rumah Siti mengerjakan tugas tentang mencari informasi tentang alat komunikasi. Nah, ini berbagi. Siti mencari informasi lewat internet, Dayu lewat buku-buku dan majalah, Lani menelpon pamannya yang bekerja di perusahaan telekomunikasi, bertanya-tanya, Udin membantu meringkas hasil informasi ditulis ya, Edo menuliskan pada sebuah buku. Nah, itu Benny bertugas membuat gambar pada hiasan. Nah, pada ringkasan informasi yang telah dibuat. Nah, Dayu dan teman-teman memiliki keterampilan yang beragam, berbeda-beda. Nah, dapatkah kerjasama dapat terlaksana
jika kita memiliki kemampuan yang beragam. Jelas dapat ya kan? Nah, itu saling membantu. Ini kita lewati aja. Nah, ini. Jadi kemampuan dan keterampilan setiap orang itu berbeda-beda, namun perbedaan tidak menghalangi kita untuk bekerja sama. Harus menghargai ya. Nah, dengan adanya perbedaan kita tetap dapat saling membantu, melengkapi. Nah, ya kan? Ini namanya kolaborasi ya. Menurut kamus KKBI, kolaborasi artinya perbuatan bekerja sama, saling melengkapi tadi. Nah, kerjasama ini merupakan pengamalan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nah, ini dijawab. Nyaman aja ini dijawab ya. Nah, cukup sampai di sini materi hari ini. Terima kasih.